نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Majelis Tazkiyah yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, sudah menjadi sunnatullah bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini ada tahapan demi tahapan yang kita lewati. Ada fase ketika kita dilahirkan oleh ibu kita ke muka bumi ini sampai kita berkembang menjadi remaja, menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian dewasa, kemudian kita mulai menua. Yang sebelumnya kita dilahirkan dalam keadaan lemah, lalu semakin menguat, lalu kembali melemah. Ini sudah menjadi sunnatullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah menciptakan kalian dari keadaan yang lemah. Seorang bayi dia keluar dari rahim ibunya masih dalam keadaan lemah, masih sangat tergantung kepada orang tuanya. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah kelemahan itu dia berubah menjadi kuat. Ya, seiring dengan pertambahannya otot-ototnya semakin kuat. Kemudian ketika dia dewasa dia sudah bisa mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah masa kuat tersebut Allah kembalikan lagi dia kepada kondisi yang lemah. Bahkan dia mulai beruban. Syaibah artinya apa? Beruban. Ini kondisi yang insya Allah akan dialami oleh kita semua. Masing-masing menyadari sudah mulai muncul uban, ya. Kecuali yang disemir ya. Makanya Nabi SAW itu melarang untuk menyemir dengan warna hitam. Kenapa? Akan menyamarkan. Ya, sebenarnya sudah tua, tapi kadang disemir, ya, merasa masih muda. Ya. Maka nanti kita akan kembali melemah dan kemudian mulai beruban. Yang demikian ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah, yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki, terserah Allah. Ya, menetapkan fase demi fase kehidupan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala alimul qadir. Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Artinya Allah tahu inilah keadaan yang terbaik bagi seorang hamba. Tidak Allah ciptakan dia kuat terus atau lemah terus, tapi ada fase lemah, menguat, kemudian melemah kembali. Itu sudah menjadi sunnatullah. Allah yang paling tahu kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa fase ya kehidupan manusia. Makanya para ulama itu membagi kehidupan manusia atau fase kehidupan manusia itu menjadi 4 fase. Ya, dengan perbedaan usia-usia yang mereka tetapkan, tapi mayoritas mereka membagi kehidupan kita itu menjadi 4 fase. Fase yang pertama itu adalah fase at-tufulah. At-tufulah pakai to, at-tufulah. Artinya fase
anak-anak. Mulai dari lahir sampai kita baligh. Itu fase usia kanak-kanak. Jadi di fase ini belum ada pembebanan syariat. Namun anak-anak ya ketika dia sudah mulai memasuki usia 7 tahun sudah mulai dilatih oleh orang tuanya untuk melaksanakan amalan ketaatan. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u saba wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul ashar. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun. Jadi paling tidak 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk apa? Sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u al-ashar. Dan pukullah mereka kalau meninggalkan sholat saat mereka berusia 10 tahun. Artinya orang tua boleh memberikan hukuman pukulan kalau anaknya tidak sholat saat usianya 10 tahun. Nah coba kita lihat, 10 tahun itu belum baligh ya, belum baligh. Tapi sudah boleh dipukul. Kenapa? Agar dia benar-benar siap saat masuk usia baligh. Maka kemudian setelah dia baligh, masuklah dia ke fase yang baru, yaitu fase asy-syabab, marhalatus syabab, yaitu usia muda. Yani sejak dia baligh sampai dia berusia 40 tahun. Ini menurut sebagian para ulama ya, bahwa usia muda yang dikatakan sebagai pemuda itu dihitung mulai ketika dia baligh sampai usianya 40 tahun. Berarti kalau sudah lewat usia 40 tahun tidak bisa dikatakan sebagai pemuda. Walaupun ikut ormas kepemudaan, Pak. Lah ya ormas kepemudaan isinya simbah-simbah kabeh. Padahal usia muda itu kata para ulama 40 tahun. Kemudian setelahnya, jadi 40 tahun itu seseorang itu sudah melepaskan kekanak-kanakannya. Harusnya 40 tahun itu orang sudah dewasa, orientasinya sudah ke depan, berpikir tentang akhirat. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin membawakan riwayat Imam Malik, ucapannya Imam Malik di masanya Imam Malik di kota Madinah. Ketika itu orang-orang usia 40 tahun itu sudah mulai mendedikasikan dirinya untuk akhirat. Jadi nggak mikir dunia itu enggak. Nah kemudian fase selanjutnya dari usia 40 tahun sampai usia 60 tahun ini masa kuhulah, al-kuhulah. Kalau bahasa kitanya setengah baya. Ya, belum tua-tua banget tapi sudah tua. Ya, setengah baya. Nah, masalah 60 tahunnya ini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan sampai 65 tahun itu masih dibilang setengah baya. Makanya usia orang pensiun itu kan rata-rata berapa, Pak? 60 tahun ya. Kalau struktural 50 berapa? Ada ASN itu ada struktural, ada fungsional ya. Pokoknya rata-rata seperti itu. Nah, kalau guru besar sampai 70 tahun. Kalau mengabdi di kampus, dia bertitel profesor atau guru besar sampai 70 tahun. Makanya para ulama berbeda pendapat. Ya, masa setengah baya itu ada yang mengatakan 65, ada yang 70, ada yang 75 tahun. Nah, kemudian setelah masa itu, yang di atas 60 tahun atau di atas 70 tahun, itu disebut masa asyuyukhiyah. Masa yang sudah sangat tua. Kalau bahasa pertandingan bolanya masa injury time. Karena memang ada hadisnya Bapak dan Ibu, usia umat Muhammad itu berapa? Sekitar 60 sampai 70 tahun. Inna a'mara ummati baina sittina wa sab'ina sanah wa aqallu man yajuzu dzalik. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang melampaui usia tersebut. Sehingga kalau panjenengan melebihi usia 70 tahun itu sudah dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Pakapunten yang 70 tahun ke atas siapa ya? Oh, Masya Allah, ada ya. Berarti alhamdulillah harus bersyukur Allah berikan ya nikmat usia yang lebih daripada rata-rata usia umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Nah, kembali ke pembahasan kita, ya. Di sana ada fase di mana mau tidak mau kita harus merasakannya. Ini fase tua. Kecuali kalau memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita meninggal terlebih dahulu. Tapi nanti di sana ada fase tua. Ya, ada fase kuhula setengah baya, ada fase yang benar-benar tua. Nah, ini bagaimana agar masa-masa tua kita ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masa tua yang indah. Tentu indah di sini dari kacamata syariat, ya, bukan dari kacamata ahlu dunia. Kalau dari kacamata ahlu dunia tentu mereka menilai segalanya dari materi, ya. Oh, usia tuanya dia pensiun dengan golongan yang tinggi misalnya. Punya aset di sini dan di sana dan di sini. Bukan itu yang menjadi patokan kita, tapi bagaimana orang itu bahagia hidup di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupannya. Itulah masa tua yang indah. Apalagi ketika dia meninggal dunia, dia tutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Kalau dia istiqomah di atas ketaatan, sudah datang waktunya untuk dicabut nyawanya, nanti akan turun malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka akan turunlah para malaikat kepada mereka. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan peristiwa ini terjadi saat dia akan meninggal dunia. Malaikat turun. Apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut? Alla takhafu wa la tahzanu. Dia hibur orang tersebut dengan ucapan mereka, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa bersedih. Dihibur. Jangan kalian takut dengan apa yang akan kalian hadapi setelah kematian, karena semuanya adalah kebaikan. Dan jangan kalian bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan, ada Allah yang menjaga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Surga telah menanti Anda. Makanya kita perlu untuk menciptakan, ya, masa muda yang indah. Kalau masa tua yang indah. Ya, kalau ada orang yang mengatakan kecil bahagia, muda pesta pora, ya, muda foya-foya, mati masuk surga, ya. Ini kurang tepat, ya. Gimana orang masa mudanya dipenuhi dengan foya-foya kok kemudian mati masuk surga? Justru kalau dia taat, nah itu masuk surga. Tapi kalau kerjanya foya-foya saja, maka ya dikhawatirkan dia tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena tenggelam dengan kemaksiatan. Baik, sekarang apa saja Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah yang perlu kita lakukan agar masa tua kita indah? Yang pertama, bersegera dalam melakukan amalan. Jangan menunda-nunda kebaikan. Apa saja yang mampu dilakukan oleh Bapak dan Ibu, lakukan. Ya, amalan soleh yang bisa kita kerjakan. Ya, karena kematian tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Ada sebuah hadis yang sangat indah, peringatan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam agar kita jangan sekali-kali mengabaikan kesempatan yang Allah berikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amalan sebelum datangnya 7 perkara. Kita diperintahkan untuk bersegera oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk melakukan amalan sebelum datangnya 7 perkara. Lalu beliau mengatakan, hal tantaziruna illa faqran munsian. Ya.
Apakah kalian lupa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin menyebutkan ya bahwa kefakiran itu bisa membuat orang lupa dalam beramal. Kenapa? Karena dia sibuk untuk mencari nafkah, mencari harta untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Gajinya nggak cukup, ya dia bekerja di satu tempat nggak cukup, harus tambah lagi. Ya pekerjaan tambahan, entah ojek online lah atau apa, kerja di tempat yang lain. Ada sebagian orang dia sampai kerja di 3 tempat, ya ngajar, habis ngajar jaga toko, habis jaga toko ngojek demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Maka kefakiran itu ujian. Kadang orang tersibukkan dari amalan ya karena dia fakir. Mau tidak mau, daripada dia meminta-minta kepada manusia, dia harus kerja, sehingga waktu amalannya berkurang. Walaupun dia cari nafkah yang halal itu juga amalan, tapi waktu untuk beribadah, kemudian beribadah dengan penuh kekhusyuan, ini menjadi berkurang karena dia sibuk untuk bekerja. Ini yang pertama. Au ghinan mudghiyan, ataukah kalian menanti kekayaan yang membuat kalian sombong, merasa dia sudah punya segala-galanya, hidupnya sudah enak, sehingga lupa untuk beribadah. Ngapain beribadah? Oh, saya sudah hidup enak. Ya. Au maradan mufsidan, atau sakit yang membuatnya menjadi buruk. Ya. Sakit itu menjadi ujian bagi sebagian orang. Kenapa? Kalau dia sakit, dia fokus untuk menyembuhkan dirinya atau mencari sebab kesembuhan dirinya. Yang sebelumnya dia aktif ngurusin orang, berbuat baik kepada orang lain, setelah dia ditimpa sakit hilang. Kenapa? Fokus untuk mencari kesembuhan. Ya. Kemudian yang keempat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, au haraman ya mufannidan, atau keadaan tua renta yang demikian lemah. Mau sholat berjamaah ke masjid udah gak mampu lagi ya Pak ya. Kalau mau sholat pun kadang-kadang harus dibantu dengan kursi, tidak seperti dulu, tidak bisa sujud dengan sempurna. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, au mautan mujhizan, apakah kalian menunggu datangnya kematian yang mengakhiri segala-galanya? Kalau sudah meninggal dunia gak bisa lagi beramal, menyesal dia. Ya, kenapa dulu tidak mengisi kehidupannya dengan amalan? Kemudian kata Nabi SAW, awid dajjal, ya fasyarru ghaibin yuntazar, atau kalian baru mau beramal kalau datangnya dajjal. Ketika datangnya dajjal baru dia mau beramal. Maka hati-hati, jangan sampai menunggu dajjal datang baru beramal. Justru kita menghindari fase di mana dajjal itu tiba. Kenapa? Banyak orang yang tertipu dengan keberadaan dajjal, karena banyak sekali keajaiban-keajaiban yang bisa dilakukan oleh dajjal. Jadi kalau mau beramal jangan sampai menunggu dajjal. Awisa'ata fasa'atu adha wa amar, atau kalian baru beramal saat kiamat telah datang, padahal kiamat itu ada sesuatu yang amat berat dan menakutkan. Intinya dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita suka menunda-nunda amalan. Apa saja amalan yang bisa kita lakukan itu hendaknya kita kerjakan. Ibu-ibu di pagi hari, ya setelah melaksanakan sholat subuh ada waktu luang, zikir waktu pagi, nanti sore zikir waktu petang. Ketika tiba waktu sholat duha. Ya, ketika ada waktu kosong, isi dengan tilawatul Quran. Ketika tiba waktu sholat, kita jaga sholat rawatib, bukan hanya sholat yang wajib saja. Semua amalan kebaikan dilakukan. Saat datang waktu malam, qiyamul lail, jangan tinggalkan qiyamul lail. Banyak di antara kita yang di bulan Ramadan bisa menjaga qiyamul lailnya, tapi begitu malam takbiran, kita tinggalkan. Ya. Maka semua amalan kebaikan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apalagi banyak di antara kita yang sudah masuk masa purna tugas.
artinya sudah pensiun, tidak punya tanggung jawab lagi. Ya, anak-anaknya sudah dewasa, sudah mandiri, mau ngapain lagi? Dititipin cucu ya Ustadz. Wah, ini beda lagi kasusnya. Kadang ya gimana ya, kita itu sama orang tua ya, sudah menyulitkan orang tua waktu kita kecil ya, masa tuanya disulitkan lagi ya, suruh ngomong cucu karena sibuk kerja. Makanya kalau orang tua itu ya harusnya dibahas. Masa tuanya justru dibebani dengan berbagai tugas. Maka ini yang pertama Bapak dan Ibu ya, agar masa tua kita indah, jangan menunda-nunda amal. Kalau ada harta yang bisa diinfakkan dalam Allah, diinfakkan, jangan ditunda-tunda. Ya, misalnya punya apabila kelebihan rezeki, ya pas Syawalan banyak yang ngasih, ya bu, ya. Terus ada ladang dakwah, kita cukup untuk kehidupan kita cukup. Ini uang berlebih, infakkan di jalan Allah. Mau apa lagi duit kita, buat apa? Ya. Ini yang pertama, ini agar kita tidak menunda amalan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan masa tua yang indah, hendaknya kita ya banyak bersilaturahim, menyambung hubungan kekerabatan. Jadi yang benar itu silaturahim itu menyambung hubungan kekerabatan Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada hubungan kekerabatan, sebenarnya tidak disebut sebagai silaturahim. Silaturahim pensiunan instansi A, nah itu bukan silaturahim sebenarnya. Ya mungkin ya pertemuan atau perkumpulan. Tapi silah itu artinya menyambung, rohim itu artinya rahim seorang ibu. Artinya kita ada ikatan, kita kembali kepada satu rahim. Nanti ada yang beralasan, kan kita kembali ke rahimnya Siti Hawa Ustadz ya. Enggak, itu udah jauh-jauh, udah berapa juta atau berapa ribu generasi ya. Yang dekat ya, misalnya masih sepupuan atau saudara kandung atau sepupu dua ya. Itu hubungan kekerabatan yang dijalin dalam silaturahim. Kenapa Ustadz kalau ingin masa tua kita indah, kita menyambung silaturahim? Karena ada kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menyambung silaturahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah." Barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Barang siapa yang ingin untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Dan ingat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan suatu kabar, ya kita harus yakin ini kebenaran. Yakin kita kalau kita nyambung silaturahim, rezeki kita akan dilapangkan, diluaskan, usia kita diperpanjang. Dan itu banyak sekali testimoni ya. Saya sering dengar kajian-kajian para asatidah itu ya, sambil melakukan kegiatan, sambil nyetir dengar kajian para ustadz itu. Ada bapak-bapak yang hadir di kajian sebagian ustadz. Usianya kalau saya nggak salah itu 87 tahun. Ya, masih sehat, masih segar bugar. Ditanya, "Pak, rahasianya apa?" "Saya suka silaturahim Ustadz." Benar kan? Orang yang suka silaturahim itu usianya dipanjangkan. Nah, masalah usia dipanjangkan ini ada beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama. Apa sih makna usia itu dipanjangkan? Yang pertama, memang betul-betul usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada
dua takdir ya yang Allah tetapkan pada diri kita. Yang pertama takdir dalam Lauhul Mahfuz. Yang di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah sama sekali. Di sana ada takdir yang ditetapkan kepada diri seseorang ya ketika dia berada di rahim ibunya. Nah, ini bisa berubah. Yang sebelumnya kalau dia tidak menyambung silaturahim, usianya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Tapi ketika dia menyambung silaturahim, Allah panjangkan usianya dan Allah itu menetapkan dan menghapus apa yang Allah kehendaki. Jadi usianya benar-benar dipanjangkan. Demikian yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Usianya benar-benar dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang kedua, ya, dia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan ketaatan. Jadi usianya seakan-akan panjang, dipenuhi dengan amalan ketaatan. Kemudian yang ketiga, ya, makna usia yang panjang artinya usianya nggak berubah, tapi dia tetap dikenang di tengah-tengah masyarakat. Ya, karena dia menyambung silaturahim tadi, namanya sering disebut. Dulu kalau ada acara terah yang paling semangat itu Eyang Fulan misalnya. Ya, kemudian didoakan oleh orang-orang yang ditinggalkan ya. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya rahimahullah. Semoga Allah curahkan rahmat kepada dirinya. Ini tiga makna panjangnya usia ya dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah tadi. Nah, kita kembali kepada makna yang pertama. Ketika seseorang usianya dipanjangkan, sebenarnya usia yang panjang itu sebenarnya adalah karunia kalau dia isi dengan amalan ketaatan. Jadi kalau panjenengan tadi diberi waktu yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia, itu sebenarnya karunia. Ya. Kalau diisi dengan ketaatan. Buktinya apa? Ada sebuah kisah yang cukup menarik Bapak dan Ibu rahimahumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Hibban dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bercerita kalau dulu itu ada dua orang sahabat yang masuk Islamnya itu berbarengan. Ya, ada dua orang sahabat dari kabilah Al-Bali. Jadi ada kabilah Arab namanya Al-Bali, bukan Bali Pulau Dewata, bukan ya. Jangan digatokan. Oh, berarti dulu ada sahabat dari Bali Pulau Dewata. Enggak ya. Kabilah Al-Bali. Dua orang dari kabilah Al-Bali masuk Islamnya berbarengan. Kemudian salah seorang di antara mereka dia meninggal karena berjihad di jalan Allah. Lalu orang yang kedua masih hidup setahun setelahnya. Jadi jarak kematian mereka 1 tahun. Suatu malam Thalhah bin Ubaidillah bermimpi beliau berada di depan pintu surga bersama dua orang tadi. Kemudian setelah mereka menunggu di sana, ternyata yang pertama kali yang lebih awal dipanggil untuk masuk surga justru orang yang kedua yang meninggalnya biasa-biasa saja, bukan meninggal karena berjihad di jalan Allah. Masuk surga duluan. Kemudian setelah menunggu beberapa lama, barulah orang yang pertama diperintahkan untuk masuk surga. Lalu Thalhah terbangun. Ya, dikatakan kepada Thalhah ketika itu belum saatmu, kembalilah. Akhirnya Thalhah terbangun. Maka ini menimbulkan tanda tanya di tengah-tengah pikirannya Thalhah bin Ubaidillah. Gimana ini? Kok orang yang berjihad ternyata masuk surganya belakangan daripada orang yang meninggal biasa-biasa saja? Maka mulai cerita beliau kepada para sahabat. Akhirnya kasak-kusuk para sahabat. Oh ya, ini gimana ini ya? Katanya orang yang berjihad punya keutamaan yang luar biasa, tapi kalah dengan orang yang meninggal biasa-biasa saja. Sampai kemudian kabar ini ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Thalhah dan para sahabat dipanggil oleh Rasulullah. Atajabuna min dzalik? Kenapa kalian heran dengan perkara ini? Bukankah si fulan orang yang kedua dia masih hidup setahun setelah orang yang pertama? Maka kata Thalhah, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, benar. Dia hidup 1 tahun setelahnya. Bukankah dia masih mendapatkan bulan Ramadan? Kemudian dia berpuasa, dia sholat dengan sekian sujud. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sekian sujud. Kemudian dia berzakat, bersedekah. Benar wahai Rasulullah.
maka jarak antara mereka, kata Nabi SAW, bisa jadi sejarak langit dan bumi. Sejarak langit dan bumi jauhnya, padahal cuma 1 tahun. Makanya kita menyambung silaturahim agar apa? Diberikan usia yang panjang, lalu kita isi usia tersebut dengan amalan ketaatan. Makanya harus bersyukur kalau diberi usia yang panjang. Cara bersyukurnya bagaimana? Isi dengan amalan ketaatan, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menyambung silaturahim mulai dari orang-orang terdekat kita, ya. Kalau orang tua sudah tidak ada, kita sambung hubungan baik dengan saudara-saudara mereka, paman-paman kita, bibi-bibi kita, kemudian saudara-saudara kandung kita, kakak kita, adik kita. Buatlah hubungan yang akur. Jangan kemudian berantem gak teguran. Nah, ini keliru. Menyambung silaturahim itu kita membangun hubungan yang harmonis dengan karib kerabat kita. Nah, kalau kita menyambung hubungan silaturahim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita usia yang panjang yang bisa kita isi dengan amal ketaatan. Kemudian yang ketiga, untuk menyiapkan masa tua yang indah, hendaknya kita konsisten dalam beramal. Artinya apa? Ajak. Jangan semangat beramal sekali kemudian ditinggalkan. Habis ikut kajian di Masjid Istiqomah, semangat. Nanti malam qiyamul lail. Tapi cuma sekali. Habis itu gak pernah lagi. Baca Quran cuma sekali, besoknya gak baca lagi. Ini keliru. Ya, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang konsisten walaupun sedikit. Ya, kalau bisa banyak alhamdulillah, tapi kalau misalnya dia nggak bisa banyak, sedikit nggak apa-apa, yang penting ajak, konsisten. Misalnya baca Quran, Anda baca Quran 1 juz 1 hari kemudian Anda tinggalkan, ini tidak lebih baik daripada Anda baca 1 halaman tapi setiap hari konsisten, 1 halaman. Kalau bisa one day one juz lebih baik lagi, tapi kalau misalnya 1 halaman dia mampu tapi konsisten, ini lebih baik daripada dia baca 1 juz 10 juz habis itu gak pernah lagi buka Al-Quran. Kenapa Ustaz kita harus menjaga konsistensi amalan kita? Karena mohon maaf, masa tua ini terkadang ya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi fisiknya melemah, maka rentan terserang sakit. Nah, ketika kita konsisten menjaga amalan kebaikan kita, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita tidak bisa melaksanakan amalan ketaatan kita karena sakit, pahalanya tetap kita dapatkan. Jadi konsisten dalam amalan itu adalah investasi kita. Saat kita tidak bisa melakukan amalan tersebut, pahalanya tetap mengalir. Allah tetap akan memberikan ya pahala kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba dia sakit atau dia harus melakukan safar, perjalanan jauh, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal, maka akan tetap ditulis pahala sebagaimana amal kebiasaannya saat dia mukim dan saat dia sehat. Jadi kalau kita sudah punya kebiasaan, misalnya puasa Senin, Kamis, kemudian Ayyamul Bid, ya, dia punya kebiasaan itu. Tapi qadarullah wa syafa'al tanggal 13 di pertengahan bulan dia sakit sehingga tidak bisa berpuasa. Dapat pahala enggak? Tetap dapat pahala dengan syarat apa? Amalan tersebut sudah menjadi kebiasaan.
Dia punya kebiasaan bersedekah, ada anggaran yang disiapkan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya 500.000 ini untuk dikasihkan kepada fakir miskin misalnya, atau dia sumbangkan ke masjid atau rumah tahfidz atau ke panti asuhan. Ada anggarannya 500.000. Tiba-tiba ada keperluan mendadak. Ada anggota keluarganya yang sakit, ya, atau dia butuh untuk membeli sesuatu, ya, atau membangun sesuatu, memperbaiki rumahnya, sehingga anggaran ini tidak bisa dipakai untuk bersedekah. Tapi sebelumnya dia pakai ini untuk bersedekah, maka saat dia tidak bisa berinfak karena ada sesuatu dan lain hal, dia tetap mendapatkan pahala infaknya. Maka selain kita berlomba-lomba dalam melakukan amalan, kita perlu untuk menjaga konsistensi. Nah, ini yang berat. Maka caranya bagaimana agar kita bisa konsisten? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, sedikit-sedikit tapi ajib. Ya, misalnya ingin konsisten membaca Al-Quran, mulai 1 halaman. Saya kira 1 halaman nggak terlalu berat ya Pak ya, ringan. Nanti kalau masih punya waktu luang tambah 2 halaman, 3 halaman, ya sampai nanti 1 juz, ya 1 juz dia baca setiap harinya. Maka dalam 1 bulan dia akan mengkhatamkan 1 mushaf Al-Quran. Maka mulailah dari sesuatu yang kecil, namun dikerjakan dengan konsisten. Kemudian yang keempat, ya, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, untuk menyiapkan masa tua yang indah, hendaknya kita menyiapkan atau memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa yang telah disiapkan atau yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya, yang di sana amalan itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi kita memanfaatkan waktu-waktu istimewa ini, jangan kemudian disia-siakan. Seperti apa contohnya? Seperti waktu pagi setelah sholat subuh. Ya, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya, hadisnya hadis yang sahih. Ada sebuah buku yang mungkin kapan-kapan kita bisa bedah di sini, ya. Buku tentang memperpanjang usia dengan amalan. Ternyata ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, namun pahalanya itu sangat besar. Seperti ini tadi. Kita mungkin nggak bisa haji setiap tahun, tapi setiap pagi kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Dengan apa? Dengan berzikir. Ya. Ibu-ibu bagaimana Ustaz kalau mereka di rumah? Bisa di rumah. Jadi mereka setelah sholat, karena ibu-ibu lebih utama sholat di rumah. Dia sholat di rumah, kemudian setelah dia sholat, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian setelah itu baru dia sholat 2 rakaat, sama dapat pahala. Dan menghitung waktu syuruk dijelaskan oleh para ulama adalah 1,5 jam setelah waktu azan. Ya, jadi kita sholat, kemudian waktu syuruk itu waktu boleh sholat, itu 1,5 jam, itu sudah aman. Kita sudah keluar dari waktu terlarangnya sholat. Ya, 1,5 jam. Berarti kalau azan subuh jam 4:30, maka syuruknya jam 6. Kalau sekarang kalau nggak salah jam 4:20 atau jam 4:30 ya, 4:30 tambah 1,5 jam. Nah, setelah itu kita sholat 2 rakaat. Kemudian apa lagi? Waktu 1/3 malam terakhir untuk sholat malam. Itu waktu yang sangat berharga, karena sholat kita diterima. Kemudian ketika kita bermunajat, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan apa yang kita minta. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ya fi thuluthil lail, ya fi thuluthil lail akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap 1/3 malam terakhir.
Maka barang siapa yang dia sholat, sholatnya akan diterima oleh Allah. Barang siapa yang meminta, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan apa yang dia munajatkan. Maka kita atur waktu kita. Tidur jangan terlalu malam, ya. Setelah sholat isya, kalau tidak ada lagi kegiatan, segera tidur. Sehingga apa? Kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir dengan penuh semangat untuk beribadah kepada Allah. Permasalahannya, sebagian orang lebih suka begadang. Ya. Saya pernah baca, dengar podcast itu ya, dokter itu ya, Dokter Tirta kalau nggak salah itu, beliau bilang yang mempengaruhi kualitas tidur kita itu adalah HP. Adalah HP itu benar-benar merusak kualitas tidur kita. Ya, sebelum tidur baca HP, ya lihat HP ya, nonton apa TikTok atau komen sana sini, baca medsos, baca WA di grup seperti ini ya. Itu tanpa terasa itu menggerus waktu kita. Dan kita terpapar sinar ya, ini mempengaruhi kualitas tidur kita. Ada cahaya dari HP kita. Ya makanya bagusnya ya setelah sholat isya itu matikan HP, sudah. Kita persiapkan tidur kita. Kalau mau baca Quran dulu. Kalau mau baca sesuatu yang bermanfaat, buku-buku kesehatan misalnya atau buku-buku apapun, buku agama baca. Habis itu kita zikir, tidur. Maka tidur kita akan berkualitas. Bangun di pagi hari, maksudnya di sepertiga malam terakhir dengan penuh semangat untuk beribadah kepada Allah. Kemudian apa lagi? Lailatul Qadar. Nah ini cari Lailatul Qadar 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita bersemangat untuk beribadah. Apalagi yang sudah tua gitu ya. Kenapa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih utama daripada malam 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun Bapak dan Ibu? 83 tahun sekian. Anda ketika beribadah di malam Lailatul Qadar, Qiyamul Lail misalnya, maka seakan-akan Anda beribadah selama 83 tahun. Ketika Anda membaca Al-Quran, karena makna qoma Lailatul Qadar itu kata para ulama mencakup sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Kita tilawat Al-Quran di malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita tilawat Al-Quran sebanyak 83 tahun. Maka kesempatan-kesempatan yang seperti ini jangan kemudian kita tinggalkan. Kemudian barang siapa yang bisa umroh, dia umroh di bulan Ramadan. Cari pahala, pokoknya amalan-amalan yang pahalanya itu berlipat ganda. Umroh di bulan Ramadan. Kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan pahalanya setara dengan haji bersama Rasulullah SAW. Ustadz, kalau bulan Ramadan penuh Ustadz, padat. Ya itulah kenapa kita dapat pahala yang lebih besar. Karena ada masyaqqah, ada kesulitan yang kita dapatkan. Tapi pahalanya luar biasa. Seakan-akan kita menunaikan ibadah haji, bukan hanya haji saja, tapi haji bersama Rasulullah SAW. Maka amalan-amalan yang seperti ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, perlu kita ilmui apa saja. Ya karena orang nggak tahu, kayak yang menunggu syuruk tadi ya, banyak orang yang nggak tahu ada amalan yang sangat luar biasa. Ada sebagian bapak-bapak yang tinggal tunggu sebentar lagi saja. Jadi dia setelah sholat subuh dia baca Quran, tinggal tunggu mungkin sekitar 15 menit atau setengah jam dia sudah mendapatkan pahala haji tadi. Tapi dia tinggalkan begitu saja. Setelah dia selesai baca Quran keluar dari masjid. Sayang sekali. Karena kalau dia menunggu, ya dia akan mendapatkan pahala haji bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, untuk mempersiapkan masa tua yang indah, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya dari masa tua yang jelek ya, kepikunan, dari pikun. Ya, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak mengalami kepikunan. Karena kalau sudah pikun itu banyak hal-hal yang tidak layak yang bisa dia lakukan. Makanya ada sebuah faedah. Apa hukumnya seorang anak mengurung orang tuanya yang sudah pikun di rumah? Gak boleh kemana-mana. Ternyata para ulama mengatakan hal yang demikian diperbolehkan
dan itu bukan merupakan kedurhakaan. Kenapa? Karena kalau orang pikun dibiarkan, maka dia akan membuat hal-hal yang memalukan dirinya sendiri. Sebagian alul hadis, ya, ada anak-anaknya para ulama alul hadis. Bapaknya itu menyampaikan hadis, ya, guru hadis. Ketika mereka sudah tua, itu dilarang oleh anaknya untuk ngajar. Kenapa? Ngelantur. Nanti ngelantur. Jadi apa? Lebih baik dia di rumah saja. Ya sudah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang perlu keluar, diajak, didampingi oleh anaknya, ya, tapi dibatasi kegiatannya. Kenapa? Kalau orang sudah tua pikun, maka dia bisa melakukan hal-hal yang memalukan. Saya pernah lewat di jalan, ada bapak sudah tua pakai baju kaos. Di belakangnya ditulis, kalau Anda menemukan orang ini, tolong hubungi HP sekian. Ya, anaknya mungkin gak sabar ya. Bapaknya, aku pokoknya pengen metu, aku pengen jalan. Ya sudah Pak, tapi pakai kaos ini ya Pak ya. Tak kasih nomor HP. Dan sering ketika bawa jamaah umroh, kita lihat orang-orang yang sudah pikun, gak tahu jalan, gak ada yang mendampingi. Yang kita antarkan ke hotelnya, telepon pembimbingnya, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doa beliau meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari kepikunan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di antara doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil mahya wal mamati. Kita ulangi sekali lagi, mungkin ada yang ingin menghafal dan membacanya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ada 5: ajzi, kasali, jubni, harami, bukhli. Tambah 2. Wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan dari rasa malas dan dari sifat pengecut, ya, nggak berani, ya, berkata yang benar, itu juben, pengecut. Wal harami, kemudian kepikunan di masa tua. Wal bukhli, dan kebakhilan, pelit, medit. Ini karakter yang jelek. Kalau tidak jelek, kenapa Nabi berlindung? Berarti pelit itu jelek. Gak pelit kok Ustadz ini untuk merancang masa depan gitu ya. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari adab kubur dan dari fitnah kehidupan serta kematian. Ya. Ini kita baca dan tidak kita tinggalkan, agar Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kepada kita masa tua yang buruk yang dipenuhi dengan kepikunan. Dan yang terakhir, ya, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk mempersiapkan masa tua yang indah, hendaknya kita memiliki investasi yang mengalirkan pahala bagi kita setelah meninggal dunia. Ya, jadi jangan ditunda-tunda. Di antara investasi tersebut disebutkan ada 3.
Ya, apabila kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, terputus amalannya, in qata'a amaluhu illa min thalath. Terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Para ulama menafsirkan sedekah jariyah ini wakaf. Jadi dia wakafkan sesuatu yang manfaatnya masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin bahkan setelah dia meninggal dunia. Ya. Maka kita punya wakaf. Saya kira di sini juga ya, saya pernah bahas dulu ya, amalan-amalan yang mengalir, atau di masjid mana, di saking banyaknya yang diisi ya. Kalau nggak salah di sini, pernah di sini. Ya, saya bahas 10 amalan yang masih mengalirkan pahala setelah kematian. Coba dilihat lagi catatannya. Saya kira pernah di sini satu kali ngisi. Ya. Maka wakaf yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah wakaf. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu punya aset, kemudian anak-anaknya sudah mentas semua, istilahnya sudah sejahtera, kita nggak khawatir mereka jatuh miskin, diwakafkan saja. Ya, jadi sesuatu yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada kita, tanah, ya, untuk jadi pondok tahfidz misalnya, atau jadi panti asuhan misalnya, ya, dia wakafkan. Kenapa? Inilah yang akan mengalirkan pahala kepada dirinya. Tapi dengan syarat ya, dia tidak meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kesusahan. Anaknya miskin, ada di antara mereka yang mungkin Allah takdirkan nggak punya kemampuan untuk bekerja atau miskin ya. Maka dia jangan tinggalkan anaknya dalam keadaan miskin kemudian meminta-minta padahal dia mampu untuk memberikan harta. Dahulu Sa'ad bin Abi Waqqas ya, itu pernah mengalami sakit. Kemudian dia ingin meninggalkan wasiat. Maka kata Nabi SAW, ya cukup sepertiga saja wasiatnya, jangan lebih. Kenapa? Kata Nabi SAW, ya innaka antadara warathaka agniya khairun min tadarahum alatan yatakaffafuna nas. Wahai Sa'ad, ya, kalau kamu mau ngasih wasiat sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak. Karena sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, yang demikian lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin sampai kemudian mereka harus meminta-minta kepada manusia. Maka kita lihat lagi kondisi anak-anak kita. Kalau memang mereka sudah mandiri, bahkan lebih sukses daripada bapak dan ibunya, maka harta yang ditinggalkan sudah diwakafkan ya, agar bisa mengalirkan pahala setelah kita meninggal dunia. Ya, saya lihat ada beberapa orang yang masya Allah ya, bikin masjid, kemudian bikin yayasan. Ya, di masjid itu dibikin pondok tahfidz Al-Quran gratis. Masya Allah, bayangkan pahalanya. Sudah masjidnya dipakai, dan masjidnya ini selain dipakai untuk sholat, dipakai untuk pengajian. Dalam satu pekan itu ada 3 atau 4 kali pengajian. Bayangkan orang menuntut ilmu di masjid tersebut ya. Sama di masjid Istiqomah ini juga ya, ramai dengan kajian, masya Allah. Ya, kemudian ada pondok tahfidz di sana. Di sana dipakai orang untuk menghafalkan Al-Quran. Anak-anak muda di sana menghafalkan Al-Quran. Di dalamnya dilantunkan bacaan Al-Quran. Itu yang kita harapkan, mengalirkan pahala. Ya. Jadi jangan kemudian kita meninggalkan aset-aset kita begitu saja tanpa memberikan manfaat. Duit tanah hektaran, neng ora digopo-gopo. Ya, punya tanah hektaran di sana di sini sampai lupa. Ada orang yang sampai lupa. Kayaknya ini tanahku deh. Nanti tak cek lagi sertifikatku di rumah ya. Saking banyak tanahnya itu. Lupa kalau dia punya tanah ya. Maka jangan seperti ini. Aset-aset kita itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mengalirkan pahala bagi kita saat kita nanti meninggal dunia. Kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat ya. Bapak Ibu tahu Kiai Haji As'ad Umam, Kota Gede. Bayangkan itu, yang menulis buku Iqra. Sekarang anak TPA, siapa anak TPA yang gak baca Iqra? Itu pintar sekali beliau, masya Allah. Allah berikan keutamaan. Sampai sekarang orang baca Quran lewat Iqra. Belum ada metode-metode yang baru-baru ini. Dulu orang Iqra, saya belajar pakai Iqra ya.
Maka coba bayangkan pahala yang akan didapatkan. Nah ini ilmu yang bermanfaat juga perlu kita tinggalkan. Maka saya lihat itu Masya Allah ya, di sebagian masjid itu ibu-ibu yang sudah simbah-simbah masih ngajari TPA dan tidak dibayar sama sekali. Memang cari pahala dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, anak yang soleh. Makanya kalau kita ingin masa tua kita indah, didiklah anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau nggak bener didik anak, masa tua kita susah. Itu tadi dititipi cucu tadi. Ya masa tua kita susah. Anak-anaknya nggak peduli, walaupun mungkin mereka secara finansial sukses, tapi nggak pernah memberikan perhatian sama orang tuanya, susah. Ya, maka kalau kita ingin masa tua kita indah, ya kita perlu investasi. Anak-anak soleh itu adalah investasi kita, baik di masa tua kita maupun ketika kita telah meninggal dunia. Baik, ini mungkin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, perkara-perkara yang perlu kita persiapkan agar masa tua kita indah ya. Ini mungkin bagi yang masih ada yang di bawah 40 tahun, masih pemuda berarti. Ya, ini tentu bagi yang masih muda, demikian juga yang masa kuhula setengah baya, ya itu harus betul-betul dipersiapkan karena nanti ada masa di mana kita tidak bisa lagi beramal ya sebagaimana masa muda kita. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin